Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Yudi Setiawan. Saya guru mata pelajaran PPKN kelas 12 di SMA 45 Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dan saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2023 di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, program studi PPKN dengan nomor induk mahasiswa 236101140646. Dan pada hari ini Rabu tanggal 6 Desember 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA 45 Bandung, Tulungagung. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bisa dimulai? Oke. Sebelum kegiatan kita mulai, saya minta untuk berdiri untuk cek kesiapan. Berdiri, baju dimasukkan. Bisa ya? Baju kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, saya harap untuk salah satu teman kalian yang doa. Yuk. Ya, mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih Bayu atas bimbingannya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk berdiri. Andika ada? Ya. Jadi segera apal kodi wira kenal. Yang nggak hadir berarti Naila ya? Kabib Pak Kabib. Naila sama Kabib. Kabib Purwakidul Pak. Irfan Pak Irfan. Kabib Purwakidul. Kita akan membahas kaitannya dengan pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dengan subbab sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sebelumnya saya rasa mungkin masih ada yang ingat tentang apa? Pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif dan negatif ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemarin kita pastinya juga membahas kaitannya dengan pengaruh positif dan negatif.
berbagai bidang. Bidang apa saja kemarin yang kita politik, ekonomi, bidang politik, ekonomi, ada lagi hukum apa? dan Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kaitannya dengan dampak positif dan negatif terhadap bidang politik, ada ekonomi, pertahanan, keamanan, bidang hukum dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali ada bidang pendidikan. Tujuan daripada pembelajaran ini yaitu harapannya setelah kita mengikuti proses pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menganalisis sikap selektif dan menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu mempresentasikan sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh yaitu kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran yaitu menganalisis ini, kita akan mempelajari yaitu pastinya materi, nanti ada penyampaian tujuan pembelajaran, ada video pembelajaran dan juga panel game atau panel pembelajaran. Ini adalah kegiatan inti kita dalam pembelajaran. Dan yang terakhir kita menyimpulkan. Sebelum menyimpulkan kita nanti ada asesmen, hasilnya berupa kuis seperti kuis. Saya harap nanti sampean bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Oke, ketika kita kemarin di pertemuan sebelumnya tahu dampak positif dan negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi, pastinya di pertemuan ini ketika kita sudah tahu, kita baru masuk di dalam sikap selektif. Kita harus mampu menyeleksi, ya, menyeleksi sejauh mana kita menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tahu seluruh negara di dunia itu tidak bisa terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi di era saat ini, era yang tidak maju. Selanjutnya, ini tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia tidak boleh menerima bulat-bulat. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi yang ada di dunia ini tidak bisa semerta-merta bangsa Indonesia itu menerimanya dengan bulat-bulat. Artinya dengan apa adanya. Karena kita tahu perkembangan ilmu teknologi di dunia ini belum tentu ketika itu diterapkan di negara kita itu sesuai dan lain sebagainya. Nah, ini apa untuk menyaring teknologi, perkembangan teknologi dan pengetahuan di dunia itu masuk di negara kita ini. Aspek Pancasila jangan sampai terlepas di dalam kultur dan budaya bangsa Indonesia. Karena kita tahu melalui Pancasila inilah, nilai-nilai Pancasila inilah bahwa kita bisa menyaring teknologi mana yang perlu, perkembangan teknologi pengetahuan mana yang ini tepat untuk negara kita dan lain sebagainya. Sebagai dasar, karena apa? Pancasila sebagai dasar dan pegangan hidup kebangsaan. Artinya bangsa kita. Nah, selanjutnya harus memilih dan memilah. Ketika kita sudah tahu perkembangan teknologi yang ada di dunia dan itu masuk di dalam negara kita, kita sebagai warga negara yang baik, terutama kalian yang saat ini sebagai Gen Z, yang pastinya tahu pengetahuan kalian itu cepat sekali, sehingga disinilah harus memilih dan memilah perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang baik bagi bangsa negara Indonesia dan pastinya mampu kita terapkan dan itu generasi berikutnya. Selanjutnya
sikap selektif sesuai dengan sila-sila Pancasila. Mungkin ada yang tahu sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa, anak-anak sekalian? Bahwa teknologi ini semata-mata kita harapkan sebagai anugerah dari Tuhan. Jadi jangan sampai karena teknologi kita itu istilahnya jumawa, kayak seolah-olah tidak takut mati, atau seolah-olah dunia ini milik kita, sehingga kita merasa hebat. Nah, ini mengarahkan bahwa setiap perkembangan iptek semata-mata karena karunia Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita sebagai pengembang iptek, pelaku iptek, jangan sampai jumawa. Selanjutnya yaitu kesejahteraan kita bersama. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Berdasarkan sila Persatuan Indonesia ini, perkembangan teknologi jangan sampai ini untuk memecah belah antar anak bangsa. Sering sekali terjadi di media sosial, media televisi, TikTok, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Sering sekali terjadi istilahnya gesekan, saling mengolok, saling menjelekkan. Kita harus sadar, saat ini bermasyarakat itu tidak hanya seperti ini. Tapi saat ini bermasyarakat itu adalah juga melalui media sosial. Karena kita tahu saat ini eranya era media sosial. Nah, mengutamakan di media kita aja. Yang terakhir yaitu sila kelima, bilang sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Bahwa teknologi saat ini sudah ada di dunia. Apakah Indonesia ini sudah melakukan keadilan sosial ini? Sudah, tapi mungkin belum ada. Nah, saat ini diupayakan oleh pemerintah untuk menyamaratakan sejak Sabang sampai Merauke untuk jaringan internet, itu salah satunya, atau dengan teknologi ini. Artinya apa? Kemajuan internet ini dapat dinikmati oleh setiap siapapun di seluruh negeri Indonesia. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menggunakan teknologi demi menunjukkan kehidupan yang sejahtera. Artinya, manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila dan landasan konstitusi. Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi hal tersebut dengan tidak mengabaikan nilai-nilai jati diri bangsa kita. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, antara lain perubahan nilai dan perilaku hak asasi manusia, meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia, meningkatkan kualitas SDM baik dalam hal pendidikan, derajat kesehatan, dan tingkat kesejahteraannya, meningkatkan komoditas ekonomi yang mutu, jumlah, pasokan, dan harganya bersaing. Perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara sendiri bukan selanjutnya jadi kita kerja kelompok.
sikap selektif terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Nanti dituangkan di KPD yang sudah saya set. Di sini anggota A, B, C, D. Nama anggota ditulis. Dan selanjutnya yaitu ditunjuk di sini. Di bawah sendiri sini ini ada judulnya apa, yaitu menganalisis sikap selektif teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya diterangkan di dalam LK di bawah ini gambar konsepnya. Ya, ditulis di sini. Menganalisis ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumbernya dari mana? Sampai bisa browsing. Berarti ini ya. Judulnya sikap selektif. Sampai nanti untuk mencarinya di mana? Yaitu di WA group saya kirim materi kerjanya di situ. Ini sumbernya WA group Pak. Ditulis sampai baca. Nanti setelah itu misalnya kalau pulang kita bisa browsing. Saya kasih waktu 10 menit. 10 menit ya. Ini aku materi dulu. Analisis gitu. Saya kok di sini kurang dirasa kurang lengkap sampai browsing nggak apa-apa. Ya, browsing aja nggak apa-apa. Kasih waktu 10 menit. Gue bisa buku dari internet. Tapi dari HP. Terus selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran dulu gimana sistemnya nanti masing-masing kelompok akan saya kasih juga kartu. Kartu ini sebagai alat kalian untuk menjawab pertanyaan yang kalian pilih. Di masing-masing kelompok, misalnya ada 4 kelompok, yang satu misalnya ini sudah diturunkan, berarti yang boleh menjawab adalah teman kalian yang masih pegang kartu. Artinya berarti semua teman kalian itu wajib menjawab.
Tidak boleh hanya mengandalkan salah satu teman dalam kelompok tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Satu-satu. Boleh. Oke, dimulai ya. Kita mulai dari kelompok A. Ya. Kelompok A. Siapa yang menjawab pertama? Bisa angkat tangan. Kartunya diturunkan. Saya akan memilih kategori, terserah kategori 1, 2, 3, 4 untuk poin terserah. Yang lain diperhatikan ya. Yang lain diperhatikan. Buka dulu. Bagaimana sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang pendidikan? Infrastruktur pendukung pendidikan, memberi pelatih gratis pada peserta pendidik pengaruh berdasarkan tes ini membawa manusia yang tertarik dengan berbagai hal. Menamakan belajar jarak jauh. Oke, kalian dulu. Gimana? Ya. Oke, kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok B. Kelompok B. Siapa? Kartunya diturunkan dulu. Kategori 2. Oke, putaran pertama kita sudah selesai. Kartunya saya tarik kembali. Oke, pertanyaannya masih tersisa 8. Jadi putaran kedua ini nanti kita berebut ya. Jadi saya kasih kartu berapa lagi? 1, 2. Kita masih sisa lagi nanti. Oke, jangan buru-buru, dicermati dulu, baru dijawab. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui memenuhi kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, merupakan isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal ayat 1. yang pendidikan dulu. Tidak usah buru-buru angkat tangan. Angkat tangannya baru selesai dibaca pertanyaan baru angkat tangan. Yo.
Bagaimana sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang pertahanan dan keamanan? Wahyu, perdamaian. Salah satu sikap selektif terhadap kemajuan iptek di bidang pertahanan adalah Oke. Oke, untuk kegiatan selanjutnya kita mengerjakan soal. Untuk soalnya yaitu berupa kuisis, nanti linknya saya share di WA group. Berharap dikasih nama dengan namanya masing-masing ya. Oke, itu bisa dibuka. Sebelumnya untuk duduk bisa kembali ke posisi ya. Selain itu sebagai penilaian di tadi di dalam game sudah saya catat siapa-siapa yang melakukan pembelajaran yang kompak dan baik sehingga terjadinya kerja kelompok yang bagus. Dari game tadi kelompok B yang memiliki kekompakan dan serta nilai yang tinggi. Yang kedua yaitu kelompok C dan A dan B. Artinya apa? Bukan berarti ini harus kita tekankan. Kompetisi seperti ini bukan yang terbaik. Bukan berarti yang tidak baik ini memberikan nilai. Tapi memang kita berproses untuk menjadikan yang Oke, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kesimpulan. Kita akan simpulkan bersama-sama dengan rangkaian pembelajaran yang sudah kita lalui. Yaitu berkaitan dengan sikap selektif terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Kita simpulkan. Kesimpulan yang pertama, kita simpulkan
selama rangkaian pembelajaran pada pagi hari ini artikan sebagai sikap untuk memiliki dan menentukan alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri kita, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga apa yang telah terjadi ini menjadi pilihan dapat diterima oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab. Semuanya akibatnya. Yang ketiga, setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dalam kemajuan iptek. Selain itu, pemerintah juga punya kewajiban untuk mengawal, untuk memajukan iptek, untuk mengawasi, sehingga dapat menjunjung kita yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Selanjutnya, dari rangkaian kegiatan ini pastinya ada beberapa hal yang kalian cermati tadi. Saya akan flashback ke belakang. Apa yang kalian pelajari pada hari ini saya tanyakan kepada kalian semua. Nela yang keras. Sikap selektif dalam Memajukan kemajuan iptek. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya ketika tadi sudah mempelajari sikap selektif, pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana perasaan kalian di dalam pembelajaran pada yang sudah berlangsung? Senang, asik. Dan bagian mana yang menurut kalian menyenangkan dan mengasihkan? Bagian sosialisasi. Sosialisasi. Lagi. Oke. Saya rasa cukup. Untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk ke baru. Harapkan kalian semua mempersiapkan sebelum kita bertatap muka di minggu yang akan datang. Sebelumnya kita akhiri kegiatan ini dengan ucapan Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.